Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Bukan Anda. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Ilham Yunus Al-Hakimi. Absen 4 dulu di SMA. Tidak usah. Tidak usah. Perkenalkan, nama saya Erdogan Thoyib, absen 36. Di mana? Di Univ. Saya nama saya Rizky Pratama Wahyudi. Absen 2 mas. Terakhir mas. Oh, absen akhir. Mungkin emang anak kebelakang. Anak terbelakang. Ya, kembali lagi bersama kami di obrolan orang-orang baik, obrolan pemuda-pemuda sehat pastinya yang pasti tetap di dalam lingkup Surabaya ya. Iya, Surabaya sekitarnya. Ya, tetap bersama kami di podcast Kalamuka, obrolan Islam sana sini. Ya, Mas Erdogan tuh. Ya, Mas Ayam, jadi kita sudah melakukan penguploadan video pertama kemarin. Apa? Kemarin kita bahas apa? Bahas tentang hujan. Iya, terus kalau maksudnya udah lihat belum ini? Nama. Jadi kita ini menerima kritik, saran dari teman-teman, kolega-kolega, konco-konco, rencang-rencang, sanak famili semuanya. dari komentar-komentar juga. Komentarnya. Dari hujatan-hujatan juga. Itu yang ada di TikTok sama YouTube mas. Oh iya, di TikTok juga ada. Di Twitter juga ada. Twitter? Oh enggak dong. Udah kena copyright ya, yang di TikTok ya. Harap bersabar para kru saya. Ya, jadi Mas Ayem, kemarin di video pertama itu ada yang komen ingin next membahas masalah Ad-Dajjal. Waduh. The Belarus of Ad-Dajjal. The Lord of Satan. Jadi gimana Mas Rizky tentang Dajjal ini? Jadi banyak saran-saran masuk, salah satunya tentang Dajjal. Iya, atau mungkin Anda yang lebih tahu. Aduh, kalau masalah Dajjal kurang paham saya mas. Oh, kurang paham berarti sama yang kalau pelihara Dajjal. Dia belum paham pelihara Dajjal. Tapi kemarin juga ada yang saran untuk membahas masalah hari siang. Terus saya juga dapat masukan juga, dapat saran. Kapan ini Anda membahas tentang susahnya hidup katanya gitu. Padahal tidak perlu diperbincangkan pun Anda sudah melihat saya susah. Begitu. Kok jadi bisa? Makanya kita mengundang Mas Rizky ini, kita aja untuk dia itu berperan sebagai penonton. Kira-kira setelah menonton video pertama kita itu gimana Mas Rizky? Gimana? Kira-kira menit ke 10 detik 31 kita 32. Yang mana itu mas? Saya nggak sedel itu. Iya. Gimana? Enggak, pendapat Mas Rizky sendiri tentang ya kalam-kalamnya kita. Gimana? Tentang hujan sendiri gimana? Apa yang masuk di? Kalau yang masuk itu apa mas ya? Yang pertama itu tentang yang saya lihat yang paling masuk tentang potongan video TikToknya itu mas. Itu yang betul itu mama itu apa itu? Mator apa matar yang betul mas? Yang itu kan ada pendapat yang soalnya teman ada yang bilang matar, ada yang bilang mator mas. Ada yang bilang matar, ada yang bilang mator. Aslinya gini sih mas. Yang betul itu aslinya mator. Mator. Iya, pakai to yang betul. Cuman biar orang-orang melihat kita ini kan, soalnya kita bacanya itu lewat Latinnya. Kita baca lewat Latin. Biar orang-orang itu paham dulu gitu. Berarti referensi yang sampean sampaikan itu dari Latin. Dari Latin. Terus apa lagi Mas Rizky yang didapatkan tentang obrolan kami? Kalau yang kemarin mas, masalah konten yang itu mas, penutupan jalan mas, kan itu kan budaya Madura banget itu kan mas. Sesuai sama yang biasa terjadi di lingkungan. Iya. Oh, berarti Mas Rizky ini dari Madura? Kalau aslinya
dari kakek nenek Mas, memang Madura Mas. Emang kalau dari suaranya itu udah kelihatan Mas. Udah kelihatan ya Mas. Iya. Gimana Mas? Ya bawaannya udah gini. Mas. Bawaannya Ya. udah gini katanya Mas. Aduh. Jadi Mas Rizky di wilayahnya itu sering mengalami penutupan jalan. Oh, sering banget Mas, sering banget. Sering sekali ya Mas. Iya. Lebih baik menutup jalan daripada kayak nyewa gedung gitu. Lebih baik menutup jalan daripada menutup hati. Aduh. Terus apakah di lingkungan Mas Rizky sendiri itu memang sering terjadi Oh, sering Mas. Sering terjadi. Cuma ada Sering berarti. ring sering. Oh, bukan ring sering. Apa? Sekut. Sekut. Oh, Mas. sekut. Sekut sering Mas. Oh iya iya. Ini belajar kosakata baru. Bener. Ada positifnya sama negatif tuh Mas. Aktif positif sama Nah, aktif bukan, negatif. Oh, positif negatif lah. beda. Oke. Itu kan gini Mas, kalau penutupan jalan satu memang mengganggu apa Pak? Jalan lah, lalu lintas sekitar. Cuma kan hubungan antar tetangga tuh baik kita Mas. Nggak selalu yang bukan individu kayak yang mengurus diri sendiri Mas. Itu khusus di Madura atau di Madura bagian? Enggak lah. Enggak, maksudnya rata Mas. Itu yang memang kebiasaan lah. Soalnya mengapa saya kok bilang Madura bagian? Soalnya bener-bener di daerah Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo. Probolinggo, Ya. betul. Itu sangat, ya Kental, kalau saya kental. benar, sangat kental sekali. Daerah-daerah Madura mereka mungkin begitu. Benar Mas. Tapi Mas Juki pernah menutup mata pencarian orang lain nggak? Aduh. Jangan lah Mas, itu enggak. jangan. Jangan ya. Jangan sampai itu. Mas. Jangan sampai. Soalnya aslinya selalu harus ada perjanjian saat diadakannya hajatan yang sampai menutup Itu jalan. pasti, itu pasti ya. Jalan nggak apa-apa, tapi jangan tutup mic Mas. Waduh. Jadi Mas Rizky, Susah. gimana Mas Rizky setelah melihat video kita kemarin? Kira-kira ada saran apa atau kira-kira memberikan tema apa untuk kita? Atau mungkin Mas Rizky ada topik yang perlu kita sampaikan di sini. Iya. Gitu. Oh gini Mas. Ingin Kan bahas tentang apa? kalau kebudayaan kita ini tentang itu Mas, masalah sabar Mas. Masalah sabar itu kan banyaklah kejadian kayak entah di jalan, entah di keluarga, entah di lingkungan, masalah sabar. Itu kan kadang apa Mas ya, naik turun lah kalau masalah emosi sabar. Iya. Itu apa ada tentang suatu pendapat tentang sabar Mas? Tentang sabar Mas. Iya. Yang pasti tentang sabar itu ya sabar. Enggak, Sabar tuh gimana dulu Mas? Sabar Betul. gimana dulu? ya sobrun. Kalau sabar itu kalau menurut saya Mas, Itu sabar itu lebih ke bakso. Aduh, Bakso Pak Sabar. jadi Pak Sobur, Pak Sobur. guru saya. Oh, ada saya. Ada penjahit Pak Sobur sebelah ini Pak Sobur. Betul. Iya. Jadi sabar menurut saya Mas Iya. itu menerima apa yang telah diberikan kepada dia dengan ikhlas, dan sabar itu bukan berarti dia itu menerima terus nggak melakukan apa-apa, tapi sabar menerima apapun yang diterima meskipun baik ataupun buruk. Kalau baik dia terima dengan baik, kalau buruk dia terima dan dia usahakan untuk menjadi baik. Memang kalau sudah bicara sabar memang nggak ada batasnya. Memang sabar sendiri memang nggak ada batasnya. Jadi gini Mas, terus bedanya ikhlas sama sabar kalau pengertiannya begitu Mas. Oh. Bentar. Kalau ikhlas sendiri Ya. ini lebih ke ini tipenya Mercedes-Benz. Waduh. Ikhlas ya. Oh. Ikhlas. Oh ikhlas. 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 Iya. Kalau ikhlas temennya S-kelas. Iya Mas, real ini. Jadi kalau ikhlas tuh mungkin ikhlas itu seperti hal yang Mas Juki ini telah ditimpa sesuatu, tapi Mas Juki ini menerima. Kok Mas Juki? Oh, Kok Mas Juki? Mas Rizky. Mas Mas. Rizky. Saya ingat teman saya Mas. Mas Rizky. Jadi bedanya sabar sama ikhlas. Iya. Itu kalau Mas Rizky ini sabar, berarti Mas Rizky ini sabar. Kalau Mas Rizky ini ikhlas, berarti ikhlas. Memang di kamu kan susah untuk mencerna kawan. Tapi mencobalah untuk
pindah slide. Enggak. Jadi memang sabar sama ikhlas ini Beda. Cuman juga nggak jauh beda gitu. Soalnya tadi yang dijelaskan sama-sama menerima, Mas. Ikhlas yang menerima, sabar menerima. Jadi salah satu instrumen untuk ikhlas itu ya sabar. Gimana, Mas? Jadi salah satu hal untuk mencapai tahap ikhlas itu lewat sabar. Jadi semisal Mas Juki itu ditimpa akan suatu hal, bila Mas Juki itu menerimanya itu dengan sabar, maka akan mencapai tahap ikhlas. Oh iya. Jadi ikhlas itu suatu hal yang memang sudah benar-benar, kalau di bahasa kerennya itu fatalistik, berserah diri. Oh, berserah diri. Jadi ikhlas itu memang benar-benar berserah diri karena diimbangi dengan rasa sabar itu. Nah, Mas Juki tapi dalam menerima kata sabar, Mas Rizky dalam menerima kata sabar itu jangan ditelan mentah-mentah, Mas. Bukan berarti kalau sabar berarti kalau Mas Rizky sedang misal putus cinta, Mas, kemarin, Mas, contohnya. Aduh, putus cinta. Kan sabar harus ikhlasin dia, Mas. Nah, misal Mas Rizky ini masalah cinta. Misal dalam ceritanya itu Mas Rizky ini dikhianati oleh seseorang. Memang Mas Rizky harus sabar. Mas Rizky harus intinya itu ya menerima dengan sabar dulu. Tapi bukan berarti sabar ini berarti nggak melakukan apa-apa lagi terus sabarnya tiba-tiba murung di kamar, ya enggak. Sabar itu ya menerima, introspeksi, muhasabah lah bahasanya sekarang. Muhasabah diri, evaluasi diri. Selanjutnya setelah sabar ya dilakukan suatu kegiatan yang bermanfaat. Betul. Karena kalau Mas Rizky ini dalam konteks sabar tapi nggak melakukan apa-apa, itu namanya nggak sabar. Berarti masih belum gitu. Iya, berarti Mas Rizky itu nggak sabar tuh menghadapi sabar itu. Soalnya memang nggak sabar. Ada yang putus cinta, ada yang banyak sekali, Mas, cerita-cerita tentang sabar ini. Yang baru-baru viral ini tentang apa ya? Fortuner ya, mobil. Waduh, itu Fortuner, Pajero ini seperti memiliki sifat kayaknya. Kenapa? Orang melihat Pajero, melihat Fortuner itu kayak sudah memiliki karakteristik, wah ini arogan. Gara-gara ada kejadian viral trending di masyarakat. Ada pengguna Fortuner arogan sampai menodongkan senjata, Mas. Menodongkan senjata. Kalau masalah nodong senjata itu kan yang sampai dihukum itu. Kalau dihukum itu ya aduh kan, susah kalau itu. Kan ada tuh, Mas, yang kasus kemarin tuh, Mas. FS itu, Mas. Oh, itu siapa? FS itu Fahrul. Enggak, Ferdinand Sule. Oh. Iya. Tapi Mas Rizky sama saya sama diminum ya? Oh iya, mari. Ya nggak barengan juga kan yang ngomong nanti ini. Jadi kalau semisal enggak. Ini ngomong. Sabar itu menurut saya memang suatu pencapaian yang luar biasa. Anda bisa sabar itu Anda sangat hebat. Bayangkan saja kalau semisal ini di dunia tidak ada orang sabar. Berarti di dunia ini orang semua pakai Fortuner. Enggak. Oh, enggak gitu. Agak Venturer. Agak lebih nyaman. Kalau semisal aduh susah banget. Kalau mobil udah disifati itu susah. Tapi kalau balik ke sabar Mas Ayem, yang paling berhak atau paling pas ditiru ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya tentunya apa yang ajaran dibawa oleh Rasulullah ya tentang paling banyak tentang sabar. Betul. Mungkin kalau di Al-Quran itu sering disebut Allah itu paling cinta dengan orang yang sabar. Nah, makanya sabar ya sangat penting di Islam lah. Salah satunya untuk contoh ya Rasulullah. Di mana Rasulullah itu udah ditimpa banyak sekali masalah-masalah, tapi Rasulullah tetap sabar menerima, tapi Rasulullah nggak diam. Rasulullah melakukan intinya itu suatu hal yang sekiranya bisa mengatasi problem-problem yang dia terima itu. Sebagai contoh, misal waktu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang melakukan perbuatan apa mas? Kok jeda? Misal Rasulullah itu misal dalam peristiwa membuat perjanjian Bersama Hudaybiyah. Oh, Hudaybiyah. Perjanjian-perjanjian dengan orang Quraisy yang sering kali itu di Rasulullah itu kan dirugikan. Tapi Rasulullah akhirnya tetap menerima. Tapi di balik menerimanya itu Rasulullah tetap melakukan rencana-rencana lain yang sekiranya Islam tetap jaya. Islam ini tetap bisa sampai sekarang lah, sampai agama terbesar kedua lah bisa dikatakan. Memang kalau belajar sabar dari Nabi besar kita, ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memang gak ada habisnya juga mas. Soalnya seorang Rasul pun yang sangat dicintai oleh Allah, ini sangat banyak ditimpai masalah, bertubi, ya kan? Ya. Tidak hanya Rasulullah juga, hampir semua nabi pun memiliki sifat sabar. Karena mereka memiliki ujian yang berbeda-beda dan cara menyikapi sabarnya juga berbeda-beda. Susah kalau sabar. Ya, semoga dari pembahasan sabar ini para penonton kita bisa tidak memakai Fortuner anjir. Ya semoga para penonton kita bisa terus bermuhasabah diri, terus melatih mental ya. Melatih mental. Bagaimana kita menahan emosi, bagaimana kita ditimpa masalah, kita mencari jalan keluar dengan baik dan benar dan tepat, tidak asal menembak, tidak asal ngegas. Wah, berarti kalau gitu apakah ada hubungannya mas kalau tentang rasa sabar sama Fortuner? Oh bukan. Enggak, sama Pajero. Pajero. Sama rasa cinta mas. Sabar sama rasa Iya, rasa cinta. Kan apapun yang dihadapi sama nabi-nabi terdahulu itu kan atas rasa dasar cintanya sama sang pencipta. Oke, ini berarti konteks cintanya sangat-sangat positif. Sangat positif mas, bukan yang positif. Jadi mungkin kalau masalah cinta itu bisa dijelaskan sama sebelah saya ini Mas Rizky. Gimana mas? Ayam. Ya Habibi. Susah mas, kalau cinta itu konteksnya positif. Ini jelas unsur dirinya sangat agamis. Kalau bilang cinta itu positif ya. Iya. Soalnya cinta kalau dibawa ke Tuhan, cinta kalau dibawa ke Kanjeng Nabi, ke Rasulullah, itu bukan yang semena-mena cinta, paham ya? Paham. Jadi cintanya itu benar-benar yang tulus. Soalnya gini, kita sebagai umat yang tidak pernah melihat, pernah melihat Nabi pun kita bisa merasakan cinta itu kan bagaimana, bingung ya? Paham ya? Ya setuju mas. Jadi memang ya cinta ya ada 3 kan. Cinta ke nafsu, cinta orang tua ke anaknya, sama cinta seorang hamba kepada Tuhan. Nah, untuk penghubungan antara sabar sama cinta, itu Mas Juki, gampangnya seperti ini lah Mas Juki. Kalau Mas Juki, Mas Rizky, ya, kalau Mas, memang benar-benar cinta kepada seseorang kan pasti ibaratnya nurut loh. Ya. Dia tuh ngomong menghadapi. Dia tuh ngomong apa Mas Juki pasti menerima. Pasti Mas. Mas Rizky misal dipukul, kalau benar cinta nggak mungkin banget. Maafkan. Maaf. Sabar. Jadi memang apalagi cinta itu dihadapkan untuk pada Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Ya pasti cintanya itu pasti membuahkan rasa sabar pada semua hal karena fokusnya kan pada Sang Khalik yang menciptakan semuanya. Maka semua kejadian yang kita kembalikan kepada Sang Khalik itu dan menerima itu membuahkan rasa sabar itu. Rizky. Iya. Mas Rizky, bener.
Jadi itu Mas Rizky. Udah mendapat. Aman. Jadi kapan mau pindah agama? Apa maksudnya pindah? Ya udah. Semoga semuanya bisa bersabar di jalan, entah itu apa ya. Entah itu masalah bertubi-tubi pun tetap harus bersabar. Harus bersabar. Tapi ya seringkali mungkin boleh lah. Apa itu? Sedikit nggak sabar. Contoh. Melakukan sholat. Melakukan? Saat akan melakukan sholat. Oke. As-sholatu ala waqtiha ya. Sholat tepat waktu ya. Tepat waktu. Dengar azan. Wah, enggak sabar mau sholat. Nah, Itu yang baik itu Mas. itu yang baik. Boleh. Kelihatan orang membutuhkan kita. Wah, enggak sabar kayak itu. Aduh. Itu sabar yang keren gitu ya. Ya. Ada udah mau jam 6, aduh waktunya kuliah, enggak sabar ketemu dosen. Itu sungguh-sungguh mencerminkan saya. Iya. Gimana ini? Jadi ya saran saya untuk Mas Rizky itu ke depan. Kok Mas Rizky? Iya Mas Rizky. Iya betul Mas Rizky. Saran saya untuk Mas Rizky ya sering-sering untuk membaca zikir ya afu. Ya ampun. Kok Mas kok langsung pikiran Mas? Kok langsung pikiran? Atau sering-sering ngobrol sama Mas Akang lah. Iya. Kalau Mas Akang ini memang semisal saya punya teman namanya Mas Akang Handoko namanya. Beliau sungguh ahli di ini. Bidang sabar. Bukan bidang sabar saja. Ventur. Sabar dan agnostik. Agnostik. Iya, Wah. dia sangat sabar mencari Tuhannya begitu. Entah dia sabar mencari Tuhannya atau dia sabar gak ngapa-ngapain, gak kenal Tuhan. Itu mungkin juga begitu. Di bidangnya dia ahli dia menunggu hidayah. Ya semoga teman saya ya doakan penonton kepada saudara saya Mas Akang Handoko. Semoga saya cepat pulih kembali fitri di dunia ini. Kembali ke fitrah. Kembali suci maksudnya. Beliau adalah ini apa ya, penyambung lidah teman-teman saya. Iya, penyambung lidah teman saya. Jadi kalau ada teman saya susah, dia yang pertama kali ini mengejek. Itu susah. Ya hanya menolong. Enggak. Dia yang pertama kali syukur itu. Itu maksudnya, dulu. Berarti emang kurang sabar ya Mas? Iya. Berarti kurang cocok kalau Mas Rizky belajar dia. Cocok. Kan melatih rasa sabar. Oh iya benar. Enggak, maksudnya melatih biar saya enggak boleh meniru dia gitu. Sebagai kacar orang lain, Mas. Gimana Mas Rizky? Sudah? Sudah kan? Mari kita tutup obrolan Islam kita, obrolan sana sini kita. Entah tadi kemana, lewat mana nggak tahu tadi ya. Ngelantur kemana-mana. Semoga para penonton juga bisa bisa mengambil hikmah dari obrolan-obrolan kami. Semoga ada. Iya. Semoga kalau komennya yang betul-betul kawan. Kalau komen membahas Dajjal, ini kami tidak mengerti Dajjal itu seperti apa aslinya. Sorry Mas. Itu kayak kelas gitu ya. Jadi ambil hikmah kita, mungkin ada perkataan yang kurang berkenan di hati pemirsa. Semoga dimaafkan. Memang saya susah untuk meminta maaf secara langsung atau mungkin juga Anda lebih susah untuk memaafkan saya. Ya saya tulus minta maaf. Ya kurang lebihnya begitu ya Mas. Mas Erdogan Thoyib juga Mas Rizky. Mas Rizky Mas Juki. Mas Rizky dan saya Ahmad Ilham bin Mastiar Al-Hakimi tetap menjadi pemuda-pemudi yang Islam taat. Tetap di dua dunia. Bukan. Tetap di dunia lain. Tetap di 4. Bukan. Ya sudah Mas ya. Kita tutup. Jangan lupa menonton episode selanjutnya. Tetap bersama kami
di podcast Kalamuka, obrolan Islam sana sini. sini.